apa-apa lah sambil mulai nanti. Baik, Kak Asti sambil nunggu yang lain ya Kak Asti ya. Ya. Ini sambil mungkin bisa diingatkan di grup, tak coba cek di grup yang grup satunya. Tadi di grup Kak Repi masih Belum, belum bisa masuk katanya. oh, kenapa ya? Coba tak kirim ke grup ATM ya. Ya, grup yang ATM aja. Halo, gimana? Gimana? Iya, halo. Heeh. Oh iya, gimana? Iya. Hmm. Oke. Selamat bergabung Kak Repi. Siap. Wis mulai rong iki. Iya. Ini saya baru ada Zoom. Nanti nggak apa-apa kan? 3JP Oh iya. Kak Repi. Tak malam selesainya ini jam setengah 10, jam 10 nanti baru selesai. 8. Oke. Oke. Ya, Masuk. Tadi Siap. tadi kenapa nggak bisa masuk Kak? Selamat ya Kak Hendy. Mental Sinyal terus, sepertinya. Pak. Mental terus. Sinyal dan juga lokasi mungkin. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kirain ada linknya salah apa? Jadi sudah diingatkan sama admin untuk apa namanya, ngecek kembali tugas-tugasnya yang belum mengingatkan yang belum ya lumayan banyak ini yang belum, karena waktunya juga mendekati akhir. Ini Kak, tolong langsung Kak. saja saya mulai. Gimana? Izin Kak, mohon maaf di screen jadi nanti tahu Kak yang belum siapa aja dan di mana ngoten gitu Kak maksudnya. Ya, hari ini nanti saya perlihatkan Kak. Iya, sabar ya, nanti tak perlihatkan. Ini udah saya rekam kok, ini kegiatannya udah saya mulai rekam karena 3 GB juga ya. Nah, saya tak sambil nunggu yang lain ya, kita mulai aja nggak apa-apa. Nanti yang lain biar bisa join juga. Langsung saja ya Kak ya, karena apa, nanti saya perlihatkan juga nanti di akhir-akhir untuk yang tugas-tugas yang di pertengahan lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tapi pun. Ya pun. Ya, kakak-kakak PKG PJOK diseminasi kelas 4 yang malam hari ini adalah tatap maya ke-16 ya Kak ya. Ke-16 modul 3.1. Tadi malam ya kita sudah modul 3 juga .1.
tapi untuk pengertian KBS. Kalau malam hari ini kita bahasnya merancang kegiatan dalam KBS. Oke, ini ada Kak Mawan masuk ya. Selamat datang Kak Mawan. Nah, kemudian merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Yang tadi malam kita sudah membahas KBS-nya bagaimana di sekolahnya masing-masing, ada yang sudah berjalan seperti di tempatnya Kak Denny, Kak Mawan tadi malam. Kemudian mungkin di tempat-tempat yang lain Kak Hengki, Kak Asdi, Kak Revi sudah sebenarnya sudah ada mungkin, tapi hanya belum dimasukkan ke PMM atau hanya langsung touring gitu ya. Dan namanya juga nggak pakai nama-namaan, mungkin langsung saja begitu. Nah, saat ini kalau memang bisa silahkan diberikan identitas, kemudian dibuat rencana ya atau programnya dari komunitas belajarnya, kegiatannya mau ngapain aja gitu kan. Terutama pada malam hari ini kita diberikan suatu pandangan, kita itu sebenarnya bisa membuat perancangan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan komunitas belajar, sehingga tidak hanya kita sendiri yang melaksanakan, tetapi bisa kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, utamanya di sekolahnya masing-masing. Jadi begitu. Kemudian kesepakatan bersama seperti biasa saya bacakan, menyalakan kamera, mengamatikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, melaksanakan fitur chat, quick raise hand, tuntutannya gangguan hal yang wajar. Oke. Kemudian indikator utama, guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Ini masih sama seperti indikator utama yang saya bacakan tadi malam. Ya, intinya kita sebagai guru PJOK di sini diminta untuk membuka wawasan tentang kegiatan baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang di kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa kita maksimalkan untuk kegiatan proyek ya, berbasis proyek. Nah, kemudian merancang, kalau tadi malam hanya memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya, kalau malam hari ini kita mau merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya, atau di sini kokurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS. Menggunakan model yang sudah dipelajari, yaitu kita khususnya kemarin kita sudah mempelajari model SEM, FEM, dan MEM. Ya. Kemudian tujuan kita pada malam hari ini, sesi kali ini, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat. Mari berbagi praktik baik pembelajaran berbasis proyek. Ini masih sama sebenarnya pertanyaannya ya Kak, dengan tadi malam ya. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang. Nah, kira-kira kakak-kakak yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini ada tidak ini? Yang saat ini sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemarin Kak Hengki ya, kalau nggak salah yang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ya. Di diskusi pertemuan yang keberapa itu sebelumnya? Nggih, Kak. Proyeknya apa Kak Hengki ya?
Proyeknya yang Senam atau saya ambil permainan bola kecil, Kak. permainan bola kecil membuat apa juga? Permainan bola kecil, proyeknya itu permainan kaste itu lempar tangkap bola itu, Kak. Seperti itu kayaknya. Oh, Terus maksudnya membuat proyek yang dibuat apa kira-kira? yang proyeknya saya Permainannya? permainannya yang saya modifikasi itu di video itu, yang pertama saya rebut tangkap bola, Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di permainan yang saya modifikasi di proyeknya itu yaitu tak buat seperti permainan game itu ketika anak itu melempar dengan menggunakan satu tangan maupun dua tangan, dan saya desain dengan permainan seperti itu, Kak. Contoh, Yang mendesain Kak Hengki berarti. betul, yang mendesain saya tetap saya yang mendesain ke anak-anak. Nah, kita ini sebelum melakukan pembelajaran, nah di sini pembelajaran Bapak itu yang pertama yaitu permainan bola kecil. Nah, bagaimana ketika permainan bola kecil kan itu berkaitan dengan lempar tangkap bola. Nah, seperti itu dan sebagainya. Anak itu tak suruh ini, Kak, tak suruh apa itu namanya? Coba lempar pakai tangan kanan, lempar tangan kiri. Tujuan saya seperti itu, tapi tak buat seperti permainan saya modifikasi gitu. Terus lemparan dasar, lemparan menyusur tanah gitu, lemparan lambung gitu, mainan games gitu, Kak. Oke. Seperti Berarti ya. Oke, terima kasih Kak Hengki. seperti permainan Betul non ya. lokomotor dan lokomotor sebenarnya gitu, Kak. Oh ya. Oke. Itu permainan bola kecil ya Kak Hengki ya proyeknya ya. Mungkin kalau dari kakak yang lain sudah melaksanakan proyek apa kira-kira Kak? Kak Asdi mungkin atau Kak Revi atau Kak Mawan atau Kak Rafitria atau Kak Aminah. Kira-kira sudah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau belum di sekolah? Saya yakin Belum, Kak, belum. banyak yang Saya belum apa? belum. Belum mencoba sistem pembelajaran berbasis project. Mawan belum. Cuma pernah mungkin, tapi belum tahu dulu, Kak. Belum tahu Belum tahu apa kalau itu itu proyek. ini project apa ininya, belum tahu. Oh gitu. Kalau Kalau menurut proyek itu yang kita tahu, ada karyanya gitu ya, Pak, ya masalah ada karyanya, hasil karya ada ya. sesuatu yang betul yang diciptakan, yang dilakukan, ya definisi dari pembelajaran ini ya berbasis. Nah, jadi fokusnya itu pada proyek yang disusun gitu. Kita sajikan suatu bisa pengetahuan, bisa keterampilan dengan membuat produk gitu. Ada produk yang dibuat lah gitu kurang lebihnya Kak. Jadi pastinya sintaksnya itu ada perencanaan, pencarian, kemudian kolaborasi untuk membuat proyeknya itu, langkah-langkahnya, proseduralnya, sampai akhirnya jadi sebuah produk. Nah, maksudnya seperti itu Kak. Mungkin pernah bikin apa, mungkin alat sederhana atau apa modifikasi alat gitu, biasanya itu basis project itu Kak. Kalau kemarin saya ngeliat tuh yang kreatif Kak Denny. Jadi memodifikasi alat pemukul masalah. Katakan.
Jadi supaya bikin alat anak-anak itu semangat latihan kan setelah lempar tangkap terus latihan memukul, melempar. Kayak pokoknya Den, jadi akurasi anak nanti memukul itu lebih banyak apa kenanya daripada kita menggunakan bambu atau apa-apa. Jadi buat tuh sama Kak Denny kreatif sekali tuh. Tapi belum berarti belum yang tersusun secara kelompok, masih individu guru aja untuk modifikasi alat. Oh, yang bikin Kak Denny atau muridnya, Kak? Kak Denny. Terus kemarin sih saya pernah buat. Saya pernah buat suruh bikin tamplean pakai kayu, ada yang dimodifikasi pakai bambu, pakai kayu, pakai itu saya pernah buat. Di sekolah tuh pernah buat saya. Kak Dedi, kenapa Kak Dedi? Silahkan. Angkat tangan, kepencet apa gimana Kak Dedi? Izin Kak, kepencet. Oh, kepencet. Ya, kirain angkat tangan. Oke. Berarti masih gurunya ya Kak. Contoh Kak Denny tadi ya yang diceritakan Kak Mawan tadi yang bikin masih gurunya. Oke. Kak Revi pernah belum Kak? HP-nya Kak Dedi baru. Apa Kak Adi? Masih belum ini, masih tipu dia. Oh. Kak Adi sudah pernah belum Kak buat proyek untuk anak-anak Kak? Maksudnya belum pernah. pembelajaran. Saya belum pernah melakukan Kak Tarno. Belum. Iya. Kak Revi pernah belum menyuruh anak untuk bikin apa sesuatu produk itu? Alhamdulillah belum Kak. Cuman kemarin saya itu sekilas ngelihat ini Kak, permainan bola besar yang digabung dengan golep. Itu saya tertarik banget itu. Cuman kayaknya sepertinya kalau ngelihat prasarana di sekolah kayaknya tidak memungkinkan untuk buat lubangnya itu. Saya terinspirasi sebenarnya Kak. Namanya itu football apa gitu ya. Ada kemarin yang lihat itu. Itu saya begitu nonton itu langsung terinspirasi sebenarnya. Bisa juga ya seperti ini gitu loh. Jadi ya. lebih menarik kayaknya itu sudah diperlombakan di Asia juga kemana itu. Oh, tapi untuk Kak Revi pernah belum menyuruh anak untuk tugas membuat apa itu, buat alat-alat apa gitu? Kalau alat modifikasi kalau alat. Tapi kalau dalam permainan tuh belum pernah. Kalau alat sudah. Alat sudah, suruh bikin apa Kak? Waktu itu saya buat bukan di sini Kak. Bukan di sini kan. Ya semacam bola gitu loh, dari ya sederhana aja, dari plastik atau untuk tolak peluru atau apa? Untuk bola Kak. Bola plastik. Karena waktu itu kepepet, bolanya nggak ada, jadi modifikasi alat itu aja. Bukan dalam berarti proyek anak-anak membuat permainan apa itu belum. Oke, iya nggak apa-apa Pak. Kak. Jadi memang saya pengen tahu dulu di sini kakak pengalaman kakak yang ada di sini itu dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek itu yang pernah dilakukan itu apa yang pernah dilakukan. Misalnya kakak tadi Kak Revi minta anaknya karena nggak ada bola ya, karena kondisinya nggak ada bola, kan analisis kebutuhannya itu. Terus anak silakan berkreasi membuat bola untuk ini dibagi kelompok misalnya, nanti setiap kelompok bikin bola dengan kreasinya masing-masing. Itu juga proyek Kak gitu Kak. Oh iya Kak, lupa. Saya dulu basket karena lapangan nggak punya, akhirnya saya pakai kotak sampah kayu kan agak tinggi sedikit itu. Nah, saya kombinasikan dengan bola tangan permainannya, kemudian masukkannya dengan dilempar ke dalam tong sampah itu gitu. Maksudnya gini Kak, proses proyeknya itu yang bikin tadi ringnya itu siapa? Mungkin atau Kak Revi? Ya itu sudah ada kotak sampah yang di bawah itu loh Kak.
Istilahnya tinggal artinya kita menggunakan peralatan yang ada, kemudian permainannya kita modifikasi begitu. Itu apakah itu termasuk project juga itu, Kak? Apa hanya modifikasi permainan atau bagaimana? ya boleh. Ya maksud saya gini, kalau misalnya kita mau melaksanakan pembelajaran berbasis proyek kan artinya berarti harus ada produk yang dibuat gitu ya kayak ini definisi dari pembelajaran berbasis proyek ini saya coba perlihatkan definisi dari Google ya. Ini yang saya ini pembelajaran berbasis proyek dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembuatan produk. Produk yang dibuat dengan serangkaian kegiatan perencanaan, pencarian, dan kolaborasi. Nah, maksudnya di sini nih ada pembuatan produk, Kak. Kalau misalnya tadi Kak Revi membuat ring, hanya ambil misalnya dari tong sampah, terus dipasang, siswa tinggal main, jadi itu menurut saya belum, Kak. Walaupun mungkin ada modifikasi yang dilakukan, siswa melakukan, tapi kan yang menciptakan modifikasinya bukan murid kan? Ya, bukan. Masih tetap Kak Revi kan, nah berarti belum berbasis proyek, Kak. Begitu. Dan kalau sekarang ini, Kak, kalau kemarin itu kan di sini kemarin saya bola kecil itu main kasti, nggak ada alatnya, jadi anak-anak saya suruh buat alat pemukulnya itu. Coba tunjukkan kreativitas kalian membuat pemukul. Dan anak-anak itu malah beli di PB, Kak. 15.000 dapat, Pak, katanya. Iya, Lah, wit wis top to karepmu, iki jenenge. Wit top to. Lah iya, saking kreatifnya Itu yang anak-anak benar. begitu mereka, Pak. Suruh Efisien. bikin pegangan yang bagus, yang ini malah mereka jawabannya di PB ada Pak 15.000. Akhirnya saya bagi kelompok. Efisien ya Mas Satu ya. kelompok 3 orang. Ya beli sana saya. Ya wit top to we. Gitu. Efisiensi. Ringkes sebenarnya. Anak-anak sekarang itu tidak mau repot. Bener. Ulangan aja AI. Oh ya, gurune juga ra mau repot kuwi. Iya. Pokok gawe Gawe soal yo. Gurune gawe soal yo ketik ChatGPT ngono tok to, ya. Masuk. Ih, orang bukan minta latihan. Di nelpon rawa kucing. Loh, iki Kak Pasilin nanti to. Kan to. Kok Keluar ya Pasile. Kak Fasil dialihke karo wawung dhisik. Wong. Poli wong. Gangguan. Harap Suarane metunen. Kak Fasil itu sing anu sing Jakarta. Wong. Suaramu metunen. Gangguan teknis harap dimaklumi. alhamdulillah. Ayo Kak Wawung lanjut di Wong lanjut. Sambi Fasil. Suaranya Wong. Suaranya, Wong. Tadi itu masalah proyek itu tentang hasil kreativitas guru untuk membuahkan sebuah hasil dari proses pembelajaran atau hasil berupa modifikasi alat pembelajaran. Dan kaya Kak Pepi bae ora masuk kaya aku kon gawe bentukan malah kon tuku wis ora kalap kuwi jenenge. Nah, kalau ini Cacah malah jawabannya rasa gawe Pak tuku wae ngono ya. Merdeka. Nah, kreatif boloku Deni wingi gawe teko papan kae mau tangguh sangat efektif. Dan aku gawe teko pring kokean basket tahu tekon gawe teko pring. Ini sing gawe. Ya sebenarnya lek tinggal lempar teka bola ya plastik apa kertas kuwi mbok luntung-luntung mbok uncal-uncalne kuwi ya termasuk ya. Masuk ya. Iya. Kali aku mau ya bongkar.
Jadi kakak-kakak, sepertinya ini yang disebutkan dengan modifikasi tadi itu anak-anak yang membuat alatnya, bukan gurunya. Ojo tuku. Betul. Ojo tuku, intinya kan ngono toh. Baru Tapi Ya. nak tuku ya alhamdulillah. ya tapi kan merdeka. Wah, Belajar bisa. lebih, Kak. Bisa nih, Kak. Ya. Wah, maaf, Kak. Jaringannya di lantai 8 agak susah. Mati. Wah, lah kok seneng lantai 8, Kak? Ngapain lo? Bingung lo. Ya. Iya, golek di chat wi. Wah, Ya. kata ganti Kak. Awong ganti fasil. Wes gabung ki fasil. Ini tadi itu pencet-pencet nggak bisa mic-nya. Jadi cuma Waduh, bisa dengarkan kakak semua berbicara. Oke, kita sambung lagi ya Kak ya. Tadi kalau Kak Revi itu posisinya kan belum ya, belum produk. Artinya kalau project itu kan ada produk. Oh ya, pasti kakak sebenarnya udah pernah mungkin, cuman mungkin konsistensinya yang belum. Oh ya, kalau ini basis project, ya mungkin udah pernah. Kalau di tempat saya kebetulan biasanya Mbak Yanti itu ya, kawan kita Mbak Yanti itu yang sering menugaskan anak untuk bikin modifikasi. Anak-anak suruh bikin bola tolak peluru modifikasi entah dari apa, dibebaskan pada anak yang beratnya, bukan beratnya. Ada yang bikinnya pakai semen, ada yang bikinnya pakai apa, diuntel-untel dimasukkan bolanya berat. Ada yang pakai bola kasti tapi dalamnya dikasih semen. Itu bentuk-bentuk project gitu ya menurut saya. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Kak Tara, berarti intinya itu project itu kan dari hasil karya anak-anak begitu ya? Ya, anak-anak disuruh belajar pemahaman, tapi melalui kegiatan membuat produk. Ya tapi seperti itu tadi Kak, ketika kita menyampaikan anak-anak, anak ayo buat ini alat ini, terus mereka seperti itu jawabannya. Gimana? Ada Pak, terus beli. Kalau alat mungkin jatuhnya kayak gitu ya, anak pengen gampangnya. Ya. Nah, mungkin bisa digiring ke tempat yang lain, misalnya permainan. Oke. Ini Kak, ada apa namanya, salah satu bentuk contoh ini yang pernah saya ceritakan ya, sering saya ceritakan karena emang yang itu yang saya lakukan. Ayo. Di apa namanya, di sekolahan. Nah, ini share screen-nya kok nggak bisa ya? Nah, share screen-nya. Ini adalah salah satu produk dari murid di kelompok saya, di kelas saya. Jadi kan proyeknya itu proyek permainan bola besar modifikasi. Mereka tak kasih contoh dulu permainan-permainan yang ada di permainan bola besar. Kemudian mereka mendesain. Nah, ini kasih nama judul baseball yang artinya adalah bola sepak melayang. Nggak tahu maksudnya gimana, mereka pokoknya kreativitas mereka. Ini udah muncul belum Kak share screen-nya? Agak delay ya. Sudah. Oke. Nah, ini mereka itu menyusun karena inspirasinya kan dari basket, kemudian sepak bola. Ini alat yang dibutuhkan makanya itu. Terus mengukur waktunya pakai handphone ya, karena mereka nggak tahu stopwatch, tahunya handphone ya. Terus permainan tim, siswa-siswi dibagi dalam 2 tim yang berjumlah 5 orang. Sarprasnya yang dibutuhkan adalah lapangan berlantai dengan luas disesuaikan. Ini ada peraturannya, cara bermainnya. Cara bermain, setiap tim bermain 5 orang. Kemudian main seperti melempar-lempar, tapi bolanya tidak boleh jatuh.
ke bawah. Kalau jatuh nanti ada pelanggaran. Gitu ini kurang lebihnya. Kayak main basket, tapi malah bolanya nggak boleh dipantulkan ke bawah. Oke, ini salah satu bentuk contoh produknya, tapi juga dipraktekkan proyeknya. Ya, proyek. Jadi timelinenya itu mereka ada diskusi, ada presentasi tiap kelompok, kemudian ini Kak, apa namanya, melakukan praktek dari permainan yang dimodifikasi, kemudian selain praktek juga ada PowerPoint atau apa ini namanya, Canva ya, mereka membuatnya pakai Canva, terus dibentuk menjadi sebuah permainan. Ya, itu mereka kasih nama sendiri. Itu menurut saya proyek yang saya lakukan seperti itu, Kak. Jadi nanti dari proses mereka membuat permainan ini kan mendapatkan pemahaman. Ternyata permainan bola besar itu kan bisa memupuk kerjasama, kemudian nilai-nilai yang didapat dari permainan itu gitu. Kan bisa disesuaikan dengan peraturan yang mereka buat. Kalau ada yang kelompok yang buat itu justru setiap tim itu harus passing ke semua anggota dulu baru boleh nyetak gol. Yang fungsinya adalah biar semua itu merasakan passing gitu, baru boleh nyetak ke gol ke gawang. Ada yang seperti itu karena memang mereka tujuannya adalah kerjasama. Ada yang pengennya meningkatkan individualnya, makanya malah apa nggak boleh dipasing. Ada yang seperti itu juga. Nah, ini kurang lebih seperti itu Kak. Apa namanya proses project yang saya lakukan. Mungkin kalau dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang pernah seperti itu juga belum atau model-model mencoba sebuah project atau bahkan permainan yang sudah bagus juga bisa sebenarnya dibuat project. Tapi projectnya bukan apa namanya menciptakan gitu kan, tapi projectnya adalah menyelenggarakan dan mungkin ada hal apa yang nanti mau dibuat dalam project, misalnya video analisis mungkin bisa jadi, misalnya suruh main ya, basket, tapi projectnya apa, menganalisis strategi dari saat pelaksanaan. Itu mungkin untuk usia SMP dan ini mungkin ya sebentar ada tamu, bentar ya Kak ya. Ya enggak. Ya baik, yang jelas para kakak-kakak sekalian, kalau memodifikasi ingat ya harus diperhatikan sebuah titik keamanannya ya, sama motivasi anak-anaknya seperti apa. Ya. Kalau di SD ya Terus Wong, komandan. Terus Kak Mawan nggak apa-apa. Oke, ya benar-benar memotivasi. Tadi Kak Mawan kok terus berhenti ini? Oke, coba Kak dari yang lain mungkin. Ini karena kalau belum apa ya, kita belum sepemahaman tentang project, nanti ya gimana kita mau bisa apa ya, berbagi praktek baik gitu kan. Sebenarnya mungkin pasti udah pernah ada yang melaksanakan project, cuman belum mau menyampaikan aja ini kayaknya. Apa takut videonya dicontoh gitu. Kalau saya malah justru tak share Kak. Kalau misalnya pengen mencoba konsep yang saya lakukan, monggo. Ini tak ada apa namanya RPP-nya ada, kemudian contoh LKPD-nya juga ada. Silahkan kalau mau diterapkan. Ini pembelajaran berbasis project yang saya lakukan. Ini saya share di chat ya, ininya link itu. Mungkin kalau dari yang lain Kak, monggo kalau ada yang pernah melakukan pembelajaran berbasis project. Kak Jam, ayo Kak Jam.
permainan Ya, tenis meja tadi Kak Jem, di share Kak Jem. saya share ini juga ya Kak ya. Linknya saya copy dulu. Pak Dianya udah datang? Belum tuh? Belum. Bareng Didi katanya. Jadi Dede sama Diana dari ke sini. Mau di sini. Mana ya? Sebentar. Diseminasi. Kalau saya kemarin main bola basket karena nggak ada ring, tak modifikasi main bola tangan, Kak. Pakai main bola tangan. Oke. Ya bola tangan nggak usah dipantulkan, nggak usah gerak, dibagi menjadi 2 zona. Di tengah itu yang main cewek, di luar zona itu yang main cowok. Cuma targetnya nggak memasukkan, melempar bola ngenek ikun dengan jarak yang ditentukan. Tapi Ya. nggak ada dribble, nggak ada ini. Sama seperti yang berbasis proyek yang di slide-nya Kak Tara tadi. Kemarin barusan tak praktekkan. Paling sekitar hari apa kemarin ya? Hari Rabu apa Kamis itu pas ini di apa modul ajarnya mengenalkan permainan bola basket. Nah, kalau karena nggak ada bola basket dan nggak ada ringnya ya, aku juga angen-angen dewe ki buah project buah apa pokoknya tak kayak main ini lah, lempar tangan. Alhamdulillah sangat menyenangkan sekali. Cuma memberikan apa ya? Memberikan pengetahuan baru terhadap anak dengan permainannya dimodifikasi itu rodok nguras kesabaran. Harus dijelaskan secara rinci dulu. Gitu. Terima kasih. Potensi. Kalau misalnya permasalahan dari permasalahan misalnya tadi mau main basket tapi nggak ada ringnya, itu kan berarti masalah ya Kak. Berarti Kak Mawan terus modifikasi. Itu berarti Kak Mawan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning. Oh, nggak mudeng itu Kak. Aku mau mudeng, mau retis. Ngono kuwi wah kok renek ring basket piye ya? Mone go tak sampah kae. Cuma kotor kabeh. Terus tak gawekne kerdus yang berjalan. Kerdus. Kuwi orang anu terus sidane tak nggo kun wae, lempar tangkap, maju lempar tangkap. Ngenek ke apa ngenek kun ngono sidone modifikasi. Tahan. Pembelajaran. Ya, oke. Tapi ya itu tadi ya memang kita secara teoritis ya harus memahami kan. Di sini kan pertanyaannya semua ini ya Kak ya. Pertanyaannya apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran proyek yang Bapak Ibu rancang? Kata Jin, kata ojo api-api disimak kelas lain itu enggak enak. Rokok piye disimak kelas lain. Ini ya. Ya banyak penampakan. Kayak live neng TikTok ya wong tak kirim gift mawar neh. Ojo api-api enek sing nyimak. Yo lanjut. Termasuk berbasis proyek enggak nih ya? Harus sama. Tapi aku pindah lagi. Iya, berarti saya beli Halo. 8-10 tuh. Loh kan ini lantai berapa? 5 ya bawah. Oke, maaf Kak, ini Kak Agus, Kak Paci, silakan angkat tangan. Oke. Ya, kalau ide Pak C ini termasuk berbasis proyek enggak ada ya? Coba, baru Pak. ide saja bisa dilaksanakan. Ya, coba. Di olahraga tradisional mungkin bisa kita terapkan dengan membuat layang-layang dan bermain layang-layang itu. Yang buat siswanya kan Kak? Ya, yang buat siswanya. Jadi sudah disiapkan kerangkanya mungkin karena waktunya enggak cukup bisa disiapkan dari rumah atau Betul. ini nanti tinggal kalian terus saat ini bisa dipraktekkan langsung ya dengan bermain layang-layang itu olahraga tradisional enggak itu ya Kak ya? Kalau dari proyeknya benar Kak Paci ya. Karena itu sudah membuat produk. Ya kan, yang buat juga murid. Ya kan, kreativitas murid
Yang buat murid berarti ya project. Projectnya ada apa? Layang-layang. Nah, sekarang tinggal layang-layang ini adalah media untuk gerak kan? Iya betul. Gerak. Nah, kira-kira materi apa yang relate, yang korelasinya bisa masuk untuk ke gerak anak-anak? Apakah nanti ketika anak-anak melakukan lomba layang-layang itu caranya bagaimana? Apakah harus lari? Layang-layang sambil lari atau bagaimana? Yang intinya mau dikaitkan dengan materi pembelajaran itu masuk kemana gitu Kak? Apakah ke kebugaran, ke atletik atau bahkan kemana? Itu ya. Kak Revi angkat tangan. Izin Kak menambahkan, kalau layang-layang itu kalau saya punya ide masuknya ke renang Kak. Renang. Loh, kok renang? Ya, karena saat narik benangnya itu Kak, itu kayak gerakan renang gitu Kak. Kayak bebas. Seret gitu kan dalam depan dada itu. Oke. Oke. Ya Pak Ci ya. Renang ya Pak Ci ya. Sing kayak ada obrol kayak kali Pak Ci. Iya. Enggak dasar renang ya. Tapi rano banyune. Ora ono banyune, Pi. Lah iya, maksudnya gerakan dasar renang gaya bebas itu kan narik gerakan tangannya narik ke dalam gitu loh Pak Ci. Jika atletik, cocok atletik. Ono mlayune ya masuk juga itu. Nah, atletik wong masuk juga wong saat layangan pedot. Nah, saat layangan pedot itu berlomba-lomba lari ngejar layangan. Atletik gitu. Kalau di jalan raya ya. Tapi asik juga. Belum pernah kan itu layang-layang itu. Mantep itu jane. Tapi Pak Ci nanti diterapkan yang pembelajaran ya di seneni wanuwaline. Lah karep ngajar olahraga apa ngajar ya layangan ya guru dia. Merdeka lu, merdeka. Tapi memang benar Kak. Merdeka mengajar. Serius Kak Mawan. Kemarin itu di sekolah SMP 7 juga ada. Tapi guru prakarya. Buat project, anaknya suruh bikin layang-layang. Karena kan baru booming layang-layang kan kemarin. Banyak yang bawa bapangan itu. Cuman gini Kak, malah itu jadi alat untuk karnaval kemarin. Karnaval kan bikin baju yang itu kan, yang sayap itu. Nah, ragangannya itu terus diubah untuk jadi ini sayap yang karnaval. Tuh. Misi ininya. Tapi kalau mau Kak Pak Cik tadi punya ide itu dan mau diterapkan di PJOK, pasti bisa kok Pak Cik. Pasti ada unsur karena layang-layang kan istilahnya adalah permainan apa ya tradisional. Itu pasti bisa diterapkan. Misalnya, tapi tinggal kita mengemasnya bagaimana. Apakah nanti anak-anak itu diminta untuk dikasih challenge, tantangan, menerbangkan layang-layang, mulai dari pojok garis. Kalau di SMP 4 kan di lapangan itu ya. Iya, di lapangan depan itu. Startnya dari garis gawang, ya kan? Layang-layangnya pokoknya harus terbang, lari sampai ujung. Layangnya harus terbang. Ya itu udah lari sprint kan. Iya, betul. Atau mungkin dengan kemas dengan cara yang lain. Terus akhirnya gotak-gaduk tadi ini. Terus misalnya yang bisa terbang nanti terus apa namanya ditandingkan layangannya, yang putus yang ngejar yang menang lapangan itu juga bisa. Intinya kan bagaimana kita mengemas, atau mungkin punya konsep lain yang dari layang-layang ini ternyata aktivitas fisik gerak anak dari mungkin konsep geraknya, konsep belajar ini kan yang movement education model, pendidikan gerak. Ada yang masih ingat? Kan dari jarak, konsep tubuh, ya kan? Konsep tubuh, konsep ruang. Nah, Sama konsep keterhubungan. Betul kan, lari sambil bawa layangan kan? Betul Kak Maman? Tuh, itu bisa diterapkan. Ya, atau mungkin layangannya kalau di latihan itu kan parasut ya Kak, yang dipakai untuk latihan pemberat itu ya. Lari ini kan pakai parasut. Nah, ini pakai layangan. Larinya narik layangan, itu juga bisa kan.
Jadi konsep latihan lari. Lapangan 7 meter no katut anak siswa deh, ora kasus guru deh. Nah, itu bisa tuh kayaknya untuk pemberat yang pakai payung belakang itu, payung. Bisa kan? Tapi dibuat dari Ya kan? layangan. Tapi kalau buat itu pakai kayak model misalnya kayak apa namanya plastik tuh bisa kayak juga kan Kak? Boleh kan Kak? Yang penting kan Bisa. jatuhnya kan project kan. Boleh ya, bikin pemberat itu lari itu ya latihan fisik lah. Oh iya betul. Pakai parasut kan biasanya. Tapi pakai plastik Iya biasa. betul. Nah, itu ya dari ide-ide beginilah. Ini Pak Haji idenya kayaknya bisa dicoba ini. Kalau diterapkan di stadion bisa nggak ini? Bisa ini kayaknya. Lomba lari layangan gitu. Bukan lari ngejar layangan enggak, tapi lari bawa layangan. Oke, itu salah satu ide ya tadi ya dari Kak Pak Cik, yang jelas itu udah masuk project. Tapi udah pernah dilaksanakan belum Pak Cik? Belum. Belum, baru ide ya. Baru ide. Oke. Nah, itu tadi mungkin yang lain ada yang pernah melaksanakan project? Saya nyari file waktu itu pernah saya share ya, tapi mungkin belum sempat dibuka mungkin sama kakak-kakak semuanya. Saya malah lupa naruhnya file apa namanya PowerPoint-nya itu kemarin saya pakai untuk ini apa namanya untuk PPG itu saya ganti namanya apa gitu, saya lupa malah apa sih uji Ukin ya. Oh iya, di folder Ukin ternyata. Oke, ini saya share modulnya, saya share medianya juga boleh, medianya ya, medianya. Oke. Waktu itu kayaknya pernah loh saya share, tapi ini ini saya share lagi. Yang penting kakak-kakak ini kan namanya merancang project nih. Nanti harapannya kakak-kakak juga bisa benar-benar menerapkan project walaupun konsepnya berbeda. Saya harapan memang punya konsep sendiri yang berbeda gitu. Artinya memang benar-benar murni dari kakak-kakak yang punya ide tadi kayak Pak Aci itu bisa banget itu dilaksanakan, nanti dikembangkan lagi konsep keterhubungannya atau mungkin konsep PJOK-nya dari pembelajaran yang gerak kah atau mungkin mau dibuat sem adu layangan tapi caranya yang melibatkan aktivitas fisik misalnya lari atau apa, jangan cuman menerbangkan layangan narik udah nungguin gitu ya. Nah kalau bisa layangan itu dibuat media agar anak mau bergerak gitu ya. Nah ini konsep yang saya coba itu kan ini Kak, project yang saya lakukan itu kan pertanyaan pertamanya saya berikan apa namanya pemantik ya, pemantik pertanyaan pemantik dari permainan bola besar. Ini izin saya share lagi, mungkin dulu pernah. Jadi dari kejadian-kejadian yang ada di fakta ya, fakta-fakta yang ada supaya faktual gitu. Jadi menyampaikan materi itu kalau kita pakai hal-hal yang faktual biasanya anak akan tertarik. Jadi fakta ini kan sepak bola tragedi gitu kan. Kemudian pokoknya saya pengen nyari tentang bola besar gitu. Fenomena-fenomena yang ada tentang bola besar. Itu kan tadi yang negatif. Ya, main bola kok tawuran atau rusuh gitu ya. Kemudian ada fakta yang positif. Jadi tidak hanya yang negatif tapi positif. Pada saat pertandingan futsal ada pemain Indonesia yang rela tidak memasukkan bolanya ke gawang Jepang karena ada pemain Jepang yang cedera, padahal posisi Indonesia ketinggalan ya 2-1. Itu ya menjadi hujatan juga sih, ada yang menghujat, ada yang memuji aksi Xiaoqi Saud ya. Intinya dari pemantik ini kan
oh ternyata permainan itu tuh apa ya, syarat akan peraturan, dan peraturan itu pasti ada tujuan. Di balik sebuah peraturan itu ada tujuan. Tujuannya apa ya? Agar pemainnya sportif, agar pemainnya bisa fair play gitu kan. Nah, ini terus tak berikan tadi seperti Kak Revi melihat permainan yang mungkin dianggap baru, dianggap masih jarang dilakukan kalau di tempat kita. Nah, salah satunya di sini ada permainan tegball ya. Ini anak-anak ternyata sangat excited sekali saya putarkan pertandingan tegball ini. Pertama tegball tadi. Football. Oke, ini saya yakin kakak udah tahu ya kalau ini ya sering ditayangkan di TVRI Sport. Oh, 14 pun boleh ya. Di sini karena nggak ada netnya jaring, dia netnya hanya tali. Namanya fishball. Ini Kak Mawan pasti sering nih lihat ini ya Kak Mawan ya. Halo, Coba mic-nya malah amburadul itu Kak, malah liar. coba Kalau ini. untuk pemanasan saat fun game, saat mau volley gitu tak coba, tak ini malah ricuh pokoknya. Tapi kan menjadi hal yang baru toh Kak. Iya, Hanya hal baru itu kan ya pasti biasanya agak error gitu kalau ada hal baru. betul Karena betul. luar kebiasaan gitu. Belum. Tapi yang tegball ini kan ini tadi ini ya apa permainan tenis meja ya. Saya hari ini ya tadi ya pertandingan tenis meja ya yang di mana itu? PGRI Dinas atau ya, di mana? di dinas ya. Oh, di Dinas ya. Oh, di Dinas. Nah, ini kan juga termasuk tenis apa meja tapi pakai bola sepak. Ini bisa kita di sekolah kayak gini Kak, pakai meja. Dan bola kan ini ya. Bisa Tegball. Kak, bisa, sangat bisa Kak. Bisa mau berat mabrit gitu Kak. Tapi kalau nggak sanggup. saya suka sepak bola pasti enggak. Seneng nih main kayak gini. Oke, kemudian satu lagi kan ada 3 kemarin yang saya coba tunjukkan ke anak-anak. Satu lagi adalah petang. Tangkui. Oke. Jambi Ini bagus kayak ini, namanya Sujono. ini Kak, dilihat dari jauh loh Kak ini. Nah, target ya kan kalau ini kayak kita main apa dulu? Gandu. Jenenge paton jaman biyen kuwi. Menangan aku biyen paton kuwi. Pernah tak Kak Mawan? Iya Mesti ki licik kayak asline ki manuan. sing populer ki aku biyen ki paton jenenge gawene kok kayu kuwi. Lah ya mesti licik kowe pakune pasang 5 mesti kowe. Betul, Ini- ben licik aku emang paton jenenge. Ya pasti ya paton. Ya. Kemarin dari Aku pengurus lihat provinsi ini itu nanyain loh Kak. Pengurus provinsi Lampung Petangku itu nanyain, Metro gimana Metro gitu kan. Suruh bikin apa pengurus. Karena banyak event juga di luar nih kan. Petangku kan Asian Game, kemudian tapi Porpor belum apa Lah kowe PON miss kemarin call si Zoom ora ketemu to. Miss call kono to emang. Kok kono miss call mu? oke. Itu petanku ya Kak ya. Bentar. Bentar Kak, maaf. Iya, betul-betul Mas. Nah, ini korfball Kak, satu lagi korfball. Yang main cowok cewek tapi kalau cowok yang rebut cowok gitu kan. Cewek yang rebut cewek.
Dulu tokohnya Profesor Sukintaka ini. Oh betul, ya. Keringnya itu di tengah-tengah Kak. Ringnya di tengah-tengah, mainnya kayak apa ya? Pokoknya ringnya di tengah-tengah, ringnya tinggi. Itu. Lagi Oke, saya tak prakteknya mau jane iki Mas ini. tadi. Oh, Tapi loro ya kalau gawange ora siji, Kak. tahunnya 2. Oke, sebentar. Baru baru zoom ah. Baru zoom. Apa foto? Enggak, ada video call Kak, maaf Kak. Oke, ini timelinenya. Nah, ini Kak, pentingnya kita kalau melaksanakan proyek, pembelajaran berbasis proyek. Tadi kan awalnya murid saya berikan contoh-contoh dulu. Ini loh banyak macamnya olahraga itu, permainan bola besar itu enggak hanya sepak bola, bola basket, bola voli. Selama ini yang kita tahu permainan bola besar kan hanya bola basket, bola voli, terus sepak bola. Karena yang diajarkan di buku ya itu, 3 itu gitu kan. Nah, ternyata tuh banyak sekali permainan bola besar yang bahkan sudah ada kejuaraan dunianya, ya kan? Itu tadi semua udah ada itu kejuaraan dunianya. Tapi kita nggak tahu gitu kan. Dan jangan salah, itu ada di kejuaraan dunia itu awalnya juga dari pengembangan. Dari pengembangan yang dilakukan. Kayak petang kue tadi ya, mirip permainan apa? Saya tanya ke anak-anak. Mirip permainan kelereng, Pak, itu. Gendiran gitu kan. Atau gundu. Iya, sebenarnya sama. Terus ya kayak permainan apa yang mungkin kalian tahu, gobak sodor gitu kan. Kan ada permainan kabadi kalau di Asian Games ya atau di kejuaraan Olimpiade itu kan juga udah ada kabadi itu. Artinya banyak sebenarnya yang bisa kalian lakukan membuat dan barangkali dengan kalian melakukan modifikasi mungkin nanti bisa dipatenkan dan bahkan mungkin bisa permainan yang kalian buat itu nanti bisa dipopulerkan dan banyak yang melakukan. Kalau sudah banyak yang melakukan ya bisa jadi masuk ke itu tadi masuk ke promosi ke cabang olahraga baru ya Kak ya. Gitu. Nah, akhirnya kita buat timeline project. Jadi persepsi tadi menerangkan video kemudian membagi kelompok. Nah, tidak di saat pembagian kelompok ini kan ada teori-teori yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan adil gender, eksklusivitas, kemudian apalagi inklusi, ya inklusi isu-isu dalam PJOK yang bisa kita tarik perhatiannya di situ. Karena kalau kita pembagian kelompok itu kalau langsung dibebaskan biasanya ya cewek sama cewek, cowok sama cowok pilihannya kan gitu. Kita harus memikirkan bagaimana konsepnya agar pembagian kelompok itu bisa adil gender. Misalnya kita buat pilih yang menonjol jadiin kapten. Nanti kaptennya kalau misalnya mau 5 kelompok ya kaptennya 5 yang dipilih, kapten milih kelompoknya, anggotanya dan anggotanya itu juga harus ditentukan. Anggota pertama harus yang perempuan, anggota kedua harus yang laki-laki sehingga nanti perataannya akan sama di dalam kelompoknya. Itu salah satu teknik yang saya lakukan. Kemudian diskusi kelompok. Nah, kalau sudah dibagi kelompok, mereka akan menyusun desain. Contohnya tadi sudah ada video pemantik, pertanyaan pemantik. Mereka menyusun permainan berdasarkan minat mereka. Nah, ini diferensiasinya dapat Kak kalau di sini. Diferensiasi apa? Diferensiasi produk. Ya. Atau diferensiasi proses pun juga masuk gitu. Karena prosesnya itu ada yang buatnya sambil diskusinya mereka ada yang sambil buka YouTube, ada yang diskusi langsung gitu kan prosesnya. Ada yang mencoba langsung, mempraktekkan langsung di lapangan gitu kan. Tapi yang paling kelihatan banget nanti diferensiasi produk. Karena produknya kan beda-beda, kelompok satu dan kelompok lainnya pasti berbeda-beda sesuai minatnya.
Ini jadi kalau kita kemarin dihadapkan pada kondisi pembelajaran yang berdiferensiasi, ini dapat konsepnya. Sekarang kalau mau dihadapkan ke project based learning itu juga pasti dapat, karena nanti siswa itu kan membuat produk. Produknya dari diskusi ini melakukan presentasi. Kenapa harus ada presentasi? Presentasi ini sebenarnya adalah kalau kita R&D ya Kak ya, Research and Development, salah satu teknik ilmiah, karya ilmiah itu kan R&D. Kita mungkin yang kita laksanakan dulu waktu zaman skripsi, mungkin eksperimen ya, Kak Mawan, pasti yang orang-orang kepelatihan. Mungkin Pak Cik dulu apa Pak Cik skripsinya, kalau boleh tahu, mohon maaf. Gagal skripsi komprehensif. Oh, kompre. Nggih. Oke. Padahal Mungkin mata yang lain, kuliahnya sudah full. kalau yang kebanyakan apa kira-kira? Yang saya lihat banyak anak-anak PJK ini kan kebanyakan eksperimen. Kalau survei deskriptif itu paling hanya angket gitu kan. Tapi kan kalau anak-anak PJK kan seringnya eksperimen, karena kalau nggak praktek nggak mantep gitu kan. Tapi kalau ngambil yang R&D, Research and Development, pengembangan, itu pasti nanti ada fase untuk uji coba produk ya. Nah, maksudnya di sini kenapa ada presentasi itu, karena memang fasenya adalah untuk menguji coba produk yang sudah dibuat itu dipresentasikan, nanti dari kelompok lainnya akan memberikan tanggapan melalui diskusi di depan kelas. Setelah diskusi antar kelompok, baru gelar karya. Mereka mempraktekkan masing-masing desain permainan yang sudah mereka buat. Nah, ini timeline project-nya dari yang saya lakukan kemarin. Kemudian ada contoh permainan modifikasi dari bola basket yang dilakukan oleh peserta didik ini. So here we go. This is Ini adalah Indonesia's third presentasi. appearance at the event. New Zealand's third appearance as well. Bentuk presentasi yang dilakukan oleh peserta didik itu tadi. Contohnya kayak gitu, mereka membuat permainan bola basket kayak 3 on 3 itu, cuman peraturannya dibuat berbeda gitu dari 3 on 3 yang biasanya. Ya, itu tadi ininya memodifikasi lah ya. Tapi yang modifikasi tadi Kak Mawan, bukan guru, ya Kak Revi juga. Yang modifikasi itu murid, sehingga itu adalah hak karya murid gitu loh. Jadi itu yang dinamakan project based learning. Tuh. Nah, sampai di sini kira-kira kakak-kakak sudah yakin dengan konsep project based learning? Halo? Yakin. Yakin ya semuanya ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, nanti saya akan share ini filenya, file RPP-nya atau modul ajarnya, contoh yang saya lakukan. Silahkan kakak-kakak merancang gitu ya, merancang sendiri, mau ATM juga boleh. Kalau punya ide sendiri kayak Pak Cik tadi tentang layang-layang itu juga sangat bagus sekali, masih potensial sekali untuk dikembangkan ya Pak Cik ya. Dan nanti tinggal kita merujuk pada pertanyaan berikutnya, ini apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis yang project yang Bapak Ibu rancang. Produk utamanya apa? Kalau saya tadi produk utamanya adalah permainan modifikasi bola besar. Itu. Kalau Pak Cik berarti produk utamanya layang-layang lah misalnya. Itu. Jadi memang ada produk yang dihasilkan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang akan dipublikasikan. Nah, kalau punya saya ini hasil karyanya saya suruh anak-anak membuat di Canva, Canva-nya dibuat PDF, PDF-nya dicetak. Saya yang nyetak, anak-anak ngumpul ke saya PDF-nya, tadi yang saya share screen tadi, terus saya cetak, nanti saya kumpulkan tiap kelompok
Jadi kelas 9 itu ada 7 kelas, setiap kelas ada 5 kelompok, berarti sudah ada 35 karya yang dibuat anak-anak. Ya lumayan lah, satu kelompok itu kurang lebih ada 5 sampai 6 lembar. Ya 5 sampai 6 lembar dikalikan 35. Ya satu buku lah, hampir kayak buku udah di print. Itu hasil karyanya yang dipublikasikan, saya taruh nanti di perpustakaan. Gitu. Dan mungkin nanti saat gelar karya P5 ya itu ditampilkan sebagai publikasi dari produknya. Dan oh ini juga pas praktek itu saya videonya saya share di YouTube. Nah, oh iya sudah ada sih sebenarnya yang sudah saya upload di YouTube. Saya lupa malah ini ya. Ada yang sudah saya share di YouTube permainannya, hasil karya dari anak-anak itu. Pertanyaan berikutnya yang D, apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Kira-kira apa ini pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek? Produknya apa? Paling gitu ya kayak. Atau tujuan pembelajarannya itu apa? Kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Ini kita harus bisa mengkaitkan. Kalau saya tadi jelas konsepnya kan produknya bola besar ya, berarti tujuan pembelajarannya memang mengarah pada pemahaman tentang siswa dapat memahami dan mempraktikkan pembelajaran melalui permainan bola besar, itu yang menjadi kunci. Sehingga memang secara yang di capaian pembelajarannya kan memang ada ya, tuh CP-nya. Kak, ya tadi kayak Pak Cik tadi, CP-nya mau kemana arahnya gitu-gitu loh, kira-kira Pak Cik. Apakah ke aktivitas luar kelas, atau ke atletik, atau ke kebugaran jasmani, ya itu tinggal bagaimana nanti mengkaitkan dengan CP-nya. Karena kita kalau ngajar kan, ya harus terikat dengan itu juga kan Kak. Kita ngajarnya ini di bagian apa sih CP-nya? Kalau sekarang ini Kak Tara, saya semenjak dari luring itu setiap pembelajaran PJK itu jadi gerakan lokomotor, manipulatif, non lokomotor itu. Konsep konsep gerak. Ya, konsep gerak. MEM ya. Lesson model. Oke, ya itu tapi kan kita punya CP Kak. Ya. CP-nya kan sudah ditentukan tuh, kita tinggal menurunkan ke ATP kan, dari CP ke ATP ke tujuan pembelajaran. Nah, makanya tujuan pembelajarannya ini yang harus kita susun. Memang tadi konsep gerak itu adalah salah satu model, gitu kan? Modelnya ada, tapi spesifikasi tujuan pembelajarannya apa? Itu juga kita harus perhatikan. Misalnya tadi kalau CP-nya kan di akhir fase D, kelas SMP itu kan di akhir fase D, siswa dapat memahami dan mempraktikkan gerak menggunakan permainan bola besar. Itu kan kalau nggak salah ya, CP-nya itu. Kita turunkan menjadi kita turunkan menjadi ATP. ATP-nya apa? CP-nya bukan bola besar gitu bunyinya ya. Apa ada yang masih ingat? Saya buka dulu ya. Takutnya salah. Ini ya, CP fase D. Nah ini Kak, saya share screen ya. Pada akhir fase D, kelihatan ya Kak ya? Yang muncul ya? Kalau yang pakai laptop kelihatan, kalau yang pakai HP nggak kelihatan Kak Tara. Nggak kelihatan ya? Malam motornya motor tua soalnya. Tak bacakan Kak. Oke.
Pada akhir fase D, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan analisis dalam transmisi keterampilan gerak spesifik sebagai hasil pengetahuan yang benar. Melakukan latihan aktivitas fisik dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab. Nah, kan CP-nya adalah menunjukkan kemampuan analisis dan transmisi. Wah, kalimatnya susah bener ya, Kak ya. Makanya kan kita turunkan menjadi ATP. ATP itu yang spesifik lagi yang lebih mudah kita pahami. Contohnya misalnya ATP ini ya, ada banyak ini ATP ya. Fase D, ini contohnya nih. CP gerak spesifik, ATP-nya ini. Nah, ini kan ada yang dibagi ke permainan invasi, permainan net tadi ya Kak ya. Kalau permainan bola besar itu kan termasuk permainan invasi tadi yang saya lakukan. Atau justru tidak, lingkupnya bukan itu, tapi bisa permainan lapangan, itu juga bisa. Kita targetnya mau kemana. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Misalnya nih, mempraktikkan analisis keterampilan gerak spesifik, permainan, dan olahraga invasi. Nah, dari situ kan kita bisa, gini Kak, bisa membuat tujuan pembelajaran yang sesuai ingin kita capai. Karena kita diberikan kemerdekaan ini kan dari yang penting akhirnya itu akan menuju pada CP. Semua tujuan pembelajaran yang kita lakukan menuju kepada CP yang mau dituju. Nah, ini tujuan pembelajaran yang saya lakukan di sini contohnya adalah melalui pembelajaran resiprokal dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan menganalisis variasi kombinasi gerak spesifik permainan olahraga mengoper, menangkap, permainan bola. Membuat modifikasi permainan juga ada yang mengoper, menangkap, menggiring, menembak bola. Nah, kalau Pak Cik tadi, yang layang-layang tadi, itu disesuaikan dengan CP-nya, TP-nya, tujuan pembelajarannya apa. Layang-layang hanya sebatas media ya Kak, ya Pak Cik ya. Tapi yang akan membuat anak bergeraknya seperti apa, itu adalah tujuan pembelajaran. Itu kurang lebihnya. Ngoten nggih, Kakak, Kak siapa? Pasti juga tadi, ini juga kan mau mengenalkan konsep gerak, tapi tujuan pembelajarannya apa? Itu apakah di sini menganalisis variasi kombinasi gerak spesifik? Nah, gerak dasarnya berarti bukan yang mengoper, berarti ya misalnya lompat, loncat, mengguling atau lari, begitu. Oke. Tinggal disesuaikan aja tujuan pembelajarannya. Kadang kita itu apa ya Kak ya, yang kelemahan kalau saya pribadi ya, itu kadang males baca CP, dan bahasa CP itu biasanya memang ini ya Kak ya, bahasa CP itu sulit dimengerti, tinggi banget bahasanya itu, akhirnya males baca. Kadang kita praktek lebih fokus pada bab, kalau saya ya kadang fokusnya ke ini bab 1, bab 2, bab 3. Satu semester biasanya saya melaksanakan 5 bab kan. Bab 1 itu permainan bola besar, bab 2 permainan bola kecil, bab 3 itu atletik, 4 kebugaran jasmani, 4 apa namanya bela diri, yang kelima kebugaran jasmani. Tapi kadang materi bela diri saya tukar ke aktivitas air itu, atau renang. Jadi 5 bab ini yang kita sampaikan di semester 1 semester. Kalau saya ya ini, dan akhirnya nanti fokus pekan pertama sampai pekan keempat permainan bola besar, fokusnya maka anak bisa melaksanakan tadi keterampilan berbagai macam keterampilan bola besar melalui tadi permainan project ya, project learning tadi, modifikasi. Besok ganti ke materi atletik misalnya, tidak
Ya, kadang saya buat permainan, kadang saya terapkan ya latihan gerak, lari api sedil, dasar-dasar itu, karena di kelas 9 pun ternyata masih banyak yang gerak dasar multilateralnya masih jelek. Nah, mungkin kalau dari kakak-kakak gimana sih selama ini ketika mengajar? Apakah urutan juga kayak gitu, atau justru kadang pengennya baru apa nih? Anak-anak minta apa? Kadang kan saya juga gitu. Kita mau materinya apa dulu? Ada anak-anak yang minta malah. Tapi kan yang penting tetap sesuai dengan sebaran materinya. Kalau kami di SMP 4 biasanya Kak, enggak sama, maksudnya karena berbagai alat. Jadi kadang Kak Revi ada di atletik, Pak Ci ada di permainan, gitu istilahnya. Supaya enggak karena alatnya terbatas, jadi ya harus ganti-gantian. Ya. Oke, ini kembali ke masalah proyek tadi, Kak. Ini apa tipe proyek yang akan Bapak Ibu pilih untuk pembuatan pembelajaran berbasis proyek? Memecahkan masalah dalam dunia nyata, tantangan membuat karya. Kalau tadi saya membuat karya ya. Eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, investigasi, memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Nah, itu tipenya apa? Ada 5 tipe loh, Kak, yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran berbasis proyek. Apakah memecahkan masalah dalam dunia nyata? Misalnya apa ya? Kalau dunia nyata ya, misalnya ada anak yang kesulitan mau latihan, pengen latihan olahraga tapi nggak tahu apa yang dilakukan, cara ngukurnya bagaimana, ya kan? Pengen bikin, Pak, saya pengen kurus, pengen turun berat badan, tapi nggak tahu cara yang dilakukan. Itu kita bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek, ya kan? Proyeknya adalah penurunan berat badan, misalnya. Itu bisa juga, gitu. Terus atau pengen tadi kayak Kak Mawan atau Kak Revi tadi ya, pengen main ini tapi nggak ada alatnya, suruh buat memecahkan masalah pakai ini, tapi yang melaksanakan itu ya anak gitu loh, bukan terus gurunya yang malah inisiatif membuat bola pakai apa gitu ya, pakai plastik, pakai kertas. Nah, tapi siswanya yang melaksanakan. Cuma itu sih ya, terletaknya di situ. Pengambilan keputusannya itu diberikan kepada murid. Nah, kalau tantangan karya udah jelas lah ya. Eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak. Maksudnya ada sesuatu hal yang belum bisa terjawab gitu. Kita berusaha mencari jawaban tersebut, memecahkan jawaban tersebut. Tapi ini malah mirip-mirip ke problem based learning ya kalau ini ya. Investigasi. Wah, ini saya belum pernah juga ini Kak. Jujur saja, investigasi ini berarti kita mencari tahu kan ya ini. Mencari tahu apa letak. Misalnya kayak eksperimen ini ya. Kayak eksperimen berarti ya. Berarti itu Kak Tara, kalau semacam kegiatan kebugaran jasmani itu termasuk dalam basis project bukan? Iya, tapi maksudnya gini. Contoh ini, anak-anak melakukan gerakan sit up, back up. Tujuannya untuk apa? Kalau sit up kan untuk kekuatan otot perut. Nah, mereka kan mungkin dia tanpa kita suruh untuk mempelajari, kemungkinan selama sebulan 2 bulan mereka rutin tiap sering melakukan kebugaran sit up itu untuk kekuatan otot perut mungkin. Nah, kemudian dia, Pak, saya rajin nih sering setiap pagi atau setiap sore main gerakan sit up. Perut saya jadi bagus itu. Bisa. Proyeknya apa? Anak-anak disuruh nulis aja Kak, catatan. Pelatihan, tulis jurnal. Kamu latihan hari ini
Apa yang kamu lakukan ditulis. Nanti proyeknya apa? Jadi program latihan. Jadi semacam rubrik itu berarti ya? Ya dibuatkan, iya rubrik. Kan itu bisa ada LKPD kan, Kak? Kita Ya. biasa LKPD. LKPD-nya itu kan tinggal ngasih aja hari, tanggal, aktivitas yang dilakukan, keterangan. Nah, nanti kan mereka yang ngisi, tapi sambil melakukan juga gitu kan. Mereka ngisi yang melakukan mereka, yang milih kegiatan mereka. Nanti hasilnya bagaimana gitu kira-kira. Mungkin di tes awal mereka hanya kuat push up sekian, di tes awal dulu misalnya. Pada saat push up hanya kuat 5 kali gitu kan. Sit up hanya kuat 5 kali dan seterusnya. Terus mereka disuruh diberikan pemahaman dulu mungkin sama Kak Asti. Cara membuat program latihan secara sederhana kemarin yang kita lakukan juga ya di luring itu ya. Iya. Ya prinsip fit, ya itu kan. Prinsip fit bisa kita terapkan, bagaimana cara mengukur intensitas dan sebagainya itu bisa kita terapkan. Lalu berikan mereka keleluasaan menyusun programnya sendiri, mencatat. Hasil akhirnya apa ya? Kita di jurnal latihan yang mereka buat itu bisa jadi project. Oh iya. Nah, kalau itu sambungannya dengan model pembelajaran, kira-kira masuk ke model pembelajaran apa, Kak, itu? Nah, misalnya pendidikan kebugaran, model pendidikan kebugaran, berarti kan? Iya, maksudnya ke mode kebugaran. Itu bisa, Kak, seperti itu. Iya. Project juga. Ya, mungkin ada yang lain mungkin. Nah, itu kalau sudah dari tipenya proyeknya tadi misalnya memecahkan masalah dunia nyata atau membuat karya. Kalau itu tadi yang dilakukan Kak Asdi itu malah kayaknya bisa masuk ke ini ya Kak ya, masuk ke memecahkan masalah dalam dunia nyata ya. Karena kan awalnya sit up 5 kali, nanti di tes akhir ternyata semua bisa naik gitu kan. Atau justru pengen investigasi juga bisa itu. Iya, jadi gini Kak, mereka itu kan di saat pembelajaran itu mereka memang aku jelaskan gerakan sit up untuk kekuatan otot perut. Nah, mereka saat melakukan gerakan saat praktek ya hanya di hari itu kan. Tapi selanjutnya mereka tuh sudah berjalan berapa bulan terus mereka laporan, Pak. Saya alhamdulillah rutin Pak setiap pagi atau sore melakukan gerakan sit up itu memang di perut enak Pak kita. Terus badan juga kerasa ringan, terus di perut juga kita nggak terlalu kerasa kayak begal lagi, katanya seperti itu Kak Tara. Oke. Nah, itu kalau tadi loh Kak, itu kan ada 5 tipe project. Itu kan kalau misalnya hanya pertama pengen mengetahui, oh Kak saya kok nggak bisa ya Pak push up atau sit up atau pull up banyak gitu kan, nggak kuat gitu kan. Itu kan hanya sekedar semua dilaksanakan itu bukan jadi bisa berarti memecahkan masalah ya kan. Memecahkan masalah. Menginvestigasi berarti nanti kita bisa konsepkan dibagi kelompok ya kan. Kelompok A latihan dengan sirkuit training, kelompok B latihan dengan atau kita bedakan prinsip latihannya. Kelompok A prinsip latihannya overload, kelompok B prinsip latihannya yang apa? Yang progresif. Kelompok C prinsip latihannya yang apalagi Kak? Masih ingat? Individual atau yang lainnya ya kan? Itu bisa jadi investigasi nanti. Jadi di kelompok A yang pakai beban overload ternyata hasilnya seperti ini dan lainnya. Itu misalnya kalau kita menggunakan tipe investigasi. Tinggal nanti pakai model pendidikan apa, kebugaran bisa. Kalau itu contohnya pendidikan kebugaran kalau itu. Mungkin itu Kak Asdi ya, atau mungkin Kak yang lain. Jadi kalau saya menerapkannya menggunakan SEM, pembelajaran sport education. Yang saya lakukan tadi yang permainan bola besar ya, karena mereka murid melakukan pertandingan. Ada yang menjadi wasit, juri, ada yang menjadi analisis, tim analisis, gitu kan. Ada yang, pokoknya kalau tim yang nggak main nanti jadi juri dan panitia gitulah, penyelenggara. Kalau pas yang tanding ya ada yang jadi pemain, ada yang jadi pelatih,
Ya sama kayak konsep sport education model. Ada yang jadi komentator, pinter ngomongin nggak bisa mempraktekkan. Kayak aku. Enggak wong, lah gue hebat wong. Oke, gitu ya Kak ya. Ini dari berbagi praktik pembelajaran proyek. Waduh, kok cepet banget ini pindahnya. Nah, pelan-pelan ya. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan? Nah, ini pertanyaan pertama nih Kak. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Kira-kira sudah punya bayangan belum proyeknya? Atau yang sudah dilakukan kemarin? Ya pasti kompleksitas proyeknya itu kan penyesuaiannya juga dengan kemampuan murid ya kayak kalau anak SMP ya mungkin bisa tadi saya terapkan yang kayak gitu. Kalau anak SD apakah bisa disuruh buat tadi rancangan permainan modifikasi terus hasilnya nanti dibuat di Canva? Kayaknya belum ya Kak ya. Tingkat kesulitannya belum sampai ke sana kalau murid SD. Mungkin yang lebih simpel lagi Kak Mawan, Kak Denny, Kak siapa lagi ya, Kak Manun. Kalau di SD ini kira-kira gimana ini proyek yang disiapkan? Jangan yang berat-berat dulu Kak, menyesuaikan senyata mungkin dengan kehidupan murid gitu kan. Tingkat kesulitannya. Proyeknya apa saya juga tertarik loh nih sebenarnya Kak Mawan, Kak Denny, Kak Manun yang guru SD ini pengen tahu kalau di SD ini kira-kira yang cocok seperti apa proyek yang diterapkan. Pengen tahu itu. Sebenarnya mungkin Kak Denny gimana Kak Denny? Ini tadi kayaknya lagi diskusi dengan kelompok lain apa gimana Kak Denny? Ndi Denny ki pinter tenan iki saiki modifikasi pembelajaran iki. Muncul Denny kuwi. Oh, ndi iki. Biasanya awakmu. Wong aku mentor iki Denny iki mau. Nah aku nak poli ready ke. Ya kalau anak SD itu kira-kira proyeknya apa Kak yang sesuai itu untuk anak SD? Ayo Kak Denny muncul lah. Suruh bikin apa Kak kira-kira? Tadi suruh latihan, bikin program latihan, kayak Kak Asdi tadi udah mampu belum kira-kira? Bikin layangan bisa ya Kak ya? Bisa, kalau bikin layangan bisa itu. SD Malah ya? pinter-pinter anak SD. Dengan cara yang sederhana, bukan bapangan. Mungkin kita butuh banyak referensi Kak. Tahu Kak di SD ini bikin apa yang bisa. Banyak mas sekarang konten-konten untuk PJOK ini. Saya lihat banyak. Ini bisa lihat kalau yang menarik. Oke, kita next dulu ya. Ini saya pakai Jamboard. Ini nggak usah aja, nanti langsung aja. Bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik? Nah, otentik. Kemarin udah bahas penilaian otentik ya Kak ya. Penilaian yang apa adanya gitu kan. Yang apa ya? Kalau misalnya pengen mengetahui kemampuan bermain bola ya suruh main bola gitu kan. Ya. Disuruh tes tendang bola, terus habis itu tes ini ya memang ada kaitannya, tapi kan kondisi saat bermain itu adalah hal yang otentik maksudnya. Tapi kalau ini bagaimana pembelajaran berbasis proyek yang otentik? Tugas yang diselesaikan murid dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan orang di dunia nyata. Contoh mendesain lapangan atau tempat latihan atau situs web sekolah. Nah ini
Kalau ini bisa nggak Kak ini SD ini mendesain lapangan atau tempat latihan? Anak-anak diminta untuk desain lapangan voli misalnya Kak Mawan, anak SD. Bisa lah ya. Mereka membuat garis. Iya. Mereka belajar mengukur Kak itu nanti ya, pakai meteran. Kalau misalnya kan di lapangan kan, kalau di tempat Kak Mawan itu kan di lapangan sepak bola itu. Nah, proyek membuat lapangan bola voli. Mereka dibekali modali aja meteran yang 1 meter. Mereka kan berkreativitas nyusun gimana gitu. Atau bahkan apa ya, nggak harus pakai meteran, nggak punya meteran terus aduh nggak punya meteran. Kan ada itu penggaris 30 cm. Ya kan, mereka disuruh modali aja mungkin tali ya kan, tali mereka ngukur dulu talinya panjangnya, akhirnya kan jadi bisa gitu. Kreativitas. Atau sediain aja kayu yang ukuran 1 meter, mereka kan nyusun itu kan. Itu. Mengelola kompetisi olahraga termasuk menyiapkan anggaran, melakukan survei telepon, atau menulis surat pada pihak-pihak eksternal. Ini kalau ini anak SMA ini ya. Ya kan? Kalau yang sesuai dunia nyata memang iya, tapi untuk kayak gitu-gitu tingkatannya anak SMA ini kayaknya. Mengelola kompetisi olahraga ini kan. Kalau anak SD, saya kira yang nomor pertama tadi mendesain lapangan itu kayaknya udah bisa. Nah, maksudnya apa? Terkait dengan dunia nyata itu ya nantinya ketika anak sudah di dunia kerja atau kebutuhan dunia nyata ya itu yang dilakukan. Misalnya kayak bikin lapangan, itu kan memang kayak dunia kerja ya, mendesain, itu mengelola kompetisi olahraga ya jadi kayak EO. Kalau anak SD juga bisa misalnya misalnya suruh buat ketapel, terus nanti olahraga seperti panahan tapi dari ketapel itu bisa juga. Oh iya, betul. Nah, ide baru ini Kak, Pak Cik ya. Bagus ini kayaknya. Anak SD bisa bikin ketapel ya Pak Cik? Oh, sangat bisa itu. Terus dilombakan. Wah, itu Nah, bisa. betul, Itu Kak Mawan, coba Kak Mawan. Tapi pokoknya awas, saya nggak jamin kalau Kak Mawan dipelintang sama anaknya. ini efek samping gue. Iya, jengkel, jangan kasar-kasar sama anak Kak. Nanti Yakin pindah tenan. Oke, tapi seru tadi Kak Paci ya. Jadi Iya. emang kalau panahan mungkin nggak bisa bikin ya, tapi kalau ketapel bisa. ketapel kayaknya bisa. Oke, masuk juga ini idenya Pak Ciknya, masuk. Bisa lah ini dicoba. Oh, kayaknya di SMP juga cocok ini Kak Pak Cik ya. Bisa. Ya ini. Ya. Permainan target kan dilombakan nanti ya. Tuh. Oke, kemudian proyek dapat memiliki dampak pada dunia nyata. Jadi, murid melakukan presentasi di dewan sekolah yang mengusulkan desain taman sekolah sekaligus tempat berolahraga. Waduh, ini kalau ini tingkatannya udah SMA ini ya. Merancang dan menjual kartu atlet olahraga favorit. Oke, oh ini SMP mungkin bisa kalau ini. Ya kan, kalau ada yang suka ini apa namanya project sepak bola misalnya, terus mereka bikin desain gambar sepak bola Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo dicetak atau dicetak di ini ya gambar di laminating gitu kan, terus jadi bisa dijual atau mungkin akhirnya dia bisa melakukan proyek penelitian dan mengirimkan data yang akan digunakan untuk lebih memahami perubahan tubuh remaja. Oke, kalau ini kayaknya udah tingkat-tingkat ini ya, SMA ya. Oke, kemudian
3. Berbicara tentang kecemasan, tantangan, minat, atau masalah pribadi dalam murid dalam kehidupan mereka. Ketergantungan pada media sosial atau gawai, bullying di sekolah, hubungan yang sehat di kalangan remaja. Nah, ini jadi isu yang menurut saya saat ini lagi butuh perhatian ini, Kak. Ketergantungan pada media sosial atau gawe. Ini kayak yang tak ceritain tadi malam ya. Masalahnya belum selesai, Kak. Ada murid di tempat saya itu yang Gelut. iya betul. Tapi dia itu cuma di sosmed, Kak. Warnya itu apa? Suka nantangin, semua orang itu ditantangin pakai lewat IG, di DM itu, di direct message IG. Ditantangin. Nah, dilalahnya kok ya ada yang melayani tantangannya. Tapi dia ketika ada yang berani gitu nggak mau, takut gitu. Tapi kalau ini sukanya tantangin di sosial media itu sukanya bikin onar. Begitu diladeni, dianya ngajuin orang lain, istilahnya backingannya gitu yang dimajuin. Kemarin itu kejadian sampai ada yang di koyok itu dan minta tebusan, minta uang tebusan kan itu juga ya parah kali ya, maksudnya ini menjadi apa ya, sebenarnya bisa melalui proyek ini kita mengkaitkan masalah-masalah seperti itu untuk menangani masalah itu. Jadi maksudnya di sini proyek yang mau dibuat ini kan mengatasi masalah gitu kan, atau berbicara tentang masalah pribadi dalam kehidupan anak itu, tentang bullying di sekolah. Ya, maksudnya proyeknya Alah ketik itu menangani masalah-masalah bullying. Tangannya lelek. Bentar, nih Kak Mawan lagi ngelatih nih ya. Oke, hubungan yang sehat di kalangan remaja. Selain itu juga banyak sekarang anak-anak perempuan ini malah sekarang apa ya, termasuk kemarin yang dicari itu ya, yang anak Metro Utara itu udah ketemu belum ya? Yang bawa kabur uang 9 juta sama pakai motor itu terakhir pergi hari Senin apa hari apa itu? Dari anak Purwasri ya. Masih proses itu, Kak. Itu masih proses pencarian kemarin di mana ya? Terakhir di Punggur atau di mana gitu loh. Anaknya Kak Revi ya? Bukan. Ada di grup sebelah kayaknya kemarin tuh komunikasi itu. SMP atau SMA itu, Kak? Kurang paham kali itu, Kak. Nah, ini justru saya jadi, ini juga kebetulan saya wali kelas ya. Pusing juga saya ini. Wali kelas cewek itu? Bukan yang itu. Ada murid saya yang udah nggak pulang 2 hari juga. Aduh, ya pusing. Habis dikasih uang bapaknya, terus nggak pulang. Tapi keberadaannya sih, kalau di sosmednya itu masih kadang update gitu loh, ada status. Cuman nggak mau pulang, itu ya memang di rumah baru ada masalah sih sama orang tuanya. Tuh, cuman posisinya ini kan nggak mau pulang dan di rumah temennya gitu loh. Yang jadi masalah kan itu. Maksudnya intinya itu posisinya aman, anaknya aman, kondisinya aman, sehat. Cuman nggak mau pulang gitu. Aduh, ini dihubungi nggak bisa gitu. Cuman ada dari kontak-kontak temennya itu ada yang itu, dan orang tuanya belum mau lapor polisi. Itu. Ya serba inilah dinamikanya kita di sebagai guru ya Kak ya. Tapi ya masih proses ini, saya juga posisinya juga ya kita gimana ya, orang tuanya pun juga kewalahan gitu kan, kita hanya bisa bantu juga dari jejaring yang dari teman-temannya, kita coba minta bantuan anak-anak yang lain buat yang tahu keberadaannya dia di rumah temannya ini,
Kayaknya bukan rumah deh, kos-kosan gitu loh masalahnya. Ya salah pergaulan lah gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Konsep kepemimpinan murid student agency. Tujuannya murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah yang ada dalam hidupnya dan membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikannya. Pembelajaran berbasis proyek meminta murid untuk menyuarakan ide-ide mereka dan membuat pilihan selama proyek berlangsung, yang dapat menggali motivasi dengan memberi murid kesempatan untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat pilihan selama pekerjaan proyek. Melatih the cognitive acts dengan menunjukkan bahwa suara dan pilihan mereka merupakan langkah pertama untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, tadi yang disampaikan bahwa pembelajaran proyek itu apakah sudah mewakili choice, kemudian pilihan kan, kemudian ownership atau kepemilikan mereka. Jadi di sini itu kita memberikan fasilitasi kepada murid bahwa mereka itu bisa kok berpendapat sesuai dengan kreativitasnya mereka dan itu berhak mereka miliki gitu loh. Nah, artinya kadang kita apa ya? Ini pentingnya kita menanamkan kepercayaan diri mereka untuk berpendapat. Jangan kalau mereka berpendapat langsung ada sangkalan atau ada sanggahan yang wah ini nggak benar. Itu merupakan teorinya ya, merupakan mematikan kreativitas gitu loh. Ya, jadi dengan kita memberikan proyek, mereka akan berkarya sesuai dengan penentuan keputusannya itu di mereka. Tadi kayak misalnya yang saya tekankan tadi ya, nggak ada bola, nggak ada ring, terus langsung ngambil tempat sampah atau bikin bola, yang bikin gurunya. Kira-kira beda nggak yang kalau yang bikin adalah muridnya? Mereka mau bikin pakai apa? Kemudian mereka mau bagaimana cara bikinnya, itu kan adalah kreativitas. Ya, di sini letak student agency-nya di situ. Guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan berapa banyak pilihan yang harus diketahui oleh murid dan jenis pilihan apa yang paling bermanfaat bagi pembelajaran mereka dan untuk menyelesaikan proyek. Tingkat suara dan pilihan harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan murid, dan pembinaan apa yang akan tersedia. Tuh, jadi kira-kira gitu ya Kak ya, kita menanamkan bahwa murid itu mampu melakukan penyelesaian dari atau pilihan dari proyek yang akan dilakukan. Wah ini banyak ya ini Kak, panjang-panjang. Masih semangat? Kira-kira 10 menit lagi Kak. Es breaking dulu. Speaking. Nah, Wawong nge-stripping biasanya pinter Wawong sih. Iya emang aku juga Kami ini catering nih Patro. karena masih di atas ya kan belum kita udah berburu sangka ya. Kak Asdi Fitri, suara Kak Fitri mana? ada ide es breaking Kak Asdi? Itu tadi Pak Ci itu Kak Fitri katanya yang ice breaking. Oke. Nih ada pertanyaan penjelasan berikutnya. Inquiry dari bahasa Latin artinya bertanya. Berarti kalau pendekatan pembelajaran berbasis inquiry itu kan ada ya. Itu berarti bertanya. Penyelidikan berkelanjutan. Inquiry. Pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dengan murid bertanya, apa yang sudah kita ketahui, apa yang perlu kita ketahui untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan pemantik yang ada. Itu Kak, tadi yang coba saya buat itu kan pertanyaan pemantik atau kondisi pemantik yang saya buatkan tadi kejadian kerusuhan di Kanjuruhan Malang, kemudian ada kejadian di
sportivitas yang dilakukan Saoki Saud di pertandingan futsal itu kan menjadi bekal murid untuk apa yang sudah dia ketahui dari kejadian itu. Oh, ternyata permainan itu menjadi menarik kalau semua bisa sportif, gitu kan. Menjadi menyedihkan ketika mereka ada yang tidak bisa sportif, gitu. Dari situ kan apa yang perlu kita ketahui, gitu kan, untuk membuat permainan yang menarik, yang sportif. Berarti kan harus ada aturan. Ya, akhirnya mereka memahami pentingnya membuat aturan dalam sebuah permainan dan harus peraturan itu dimengerti oleh semuanya gitu. Apa jadinya sebuah permainan ketika orang yang memainkan itu tidak paham peraturan? Yang ada pasti tidak sportif gitu kan. Itu makanya menjadikan mereka penyelidikan berkelanjutan. Mereka harus menjelaskan peraturannya, membuat presentasi yang bagus. Gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu Kak, terkait dengan sustain inquiry. Lanjut, apa pelajaran yang saya dapatkan hari ini? Oke. Dari siapa dulu Kak? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira dari penjelasan yang kita lakukan malam hari ini, apa yang sudah didapatkan kira-kira? Sambil ingin dengar suara Kak Manung ya. Ya Kak, 5 menit terakhir Kak, untuk menutup pertemuan Kak. Kak Manung. Kak Fitria. Ini biasanya yang kayak Kak Manung, kayak Kak Wawung, Kak Denny, nggak ada, kok nggak muncul ya? Kak Kalima. Oh, ya udah Kak, ini dulu Kak, kita Asti dulu diawali Kak. Asti. Apa yang didapatkan pada malam hari ini Kak Asti? Ya, yang jelas setelah mengikuti pembelajaran di malam hari ini, saya lebih paham, artinya bukan paham, lebih mengerti lah tentang pembelajaran PJUK ini yang seharusnya mestinya dilaksanakan seperti apa, jadi kita lebih tahu. Jadi itu aja Kak Dara. Yang mungkin sudah dilakukan tadinya, mungkin sudah dilakukan tapi ya sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di selama pembelajaran ini sebelum kita mengikuti PKG sebenarnya itu sudah terjadi, cuma yang kita masih belum paham konsepnya, belum mengerti konsepnya. Konsep teoritis ya. Oke, terima kasih Kak Asti. Nah, kira-kira apa yang mau diperbaiki dari Kak Asti kira-kira? Ada nggak? Ya, yang jelas kita harus lebih memahami konsepnya dulu, konsep dalam pembelajaran, kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran praktek tersebut, kita harus paham dulu konsep-konsepnya yang akan kita lakukan, Kak Dara. Oke, Kak Asti. Nah, terakhir ini, bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan kompetensi saya pada materi hari ini? Yang jelas pasti baca materi ya Kak Asti ya. Oke, berarti malah nggak sempat baca ini, soalnya lagi main tempat saudara ini. Oke. Ya, maksudnya gimana caranya untuk memperbaiki, misalnya tadi belum paham konsepnya, pasti harus baca konsepnya. Ya. Nah, salah satunya yang mungkin bisa dilakukan ya ambil dulu juga Kak. Karena kaitannya dengan proyek ini kan, cari banyak inspirasi kan. Kayak tadi dengerin dari konsep-konsep yang diberikan kayak Pak Cik tadi ada dua konsep tadi yang bisa dilakukan. Banyak layang, ketapel, itu udah. Itu kata setelah mengikuti pelajaran PKG, mengikuti PKG ini, jadi kita sering lihat di media sosial, contohnya seperti di TikTok, itu kan ada kayak pembelajaran gerak lokomotor, terus manipulatif. Jadi dari situlah kita bisa mencontoh. Artinya kita memang sudah tahu konsep tujuan dari pembelajaran itu tuh apa, kita sudah
sudah paham gitu loh dari melihat TikTok itu. Oke. Oke, Kak. Mungkin dari siapa lagi? Kak Paci atau siapa? Sepertinya Pak Ci itu sudah ada catatan sepertinya dia Oke. yang ingin disampaikan. Monggo Pak Ci, Oke. bukan suaramu. Tapi memang makin mantap ya kayak gini nih. Artinya pembelajaran berpusat pada siswa itu dengan adanya project ini nyambung. Jadi untuk membuat anak kritis, kreatif, inovatif itu ya guru tinggal kasih jalannya, kasih ide-idenya. Nanti kadang di luar ekspektasi kita itu. Anak-anak itu luar biasa. Ya. Ya boleh dibuktikan itu nanti kan begitu. Oke. Hal yang perlu kita baiki ya banyak ini, termasuk Pak Ci yang mungkin bentar lagi mau pensiun ini tetap harus belajar banyak. Kenapa? Karena memang ya, makin maju juga jalannya. Apa bentar lagi toh Pak Ci? Oh iya, Berapa tahun lagi Pak Ci? 3 tahun lagi. Waduh, semangat Pak Ci. Oke. Kayak ide-idenya masih cukup bagus. Tapi kok usianya kayak masih 27 ya Pak Ci. Iya, iya aslinya 17 dituain banget biar Mas. Yang penting nonton bojone sik wayu Mas, tenang ae. Ya kuwi sing gawe marah awet enom kuwi. Meningkatkan poin saya pada materi hari ini banyak membaca betul itu Pak. Kita literasi jangan fobia. Pokoknya anak-anak olahraga ini biasanya kan sulit untuk baca, ini sulit. Ini harus kita patahkan yang seperti ini. Supaya apa ya? Ya makin kaya akan makin kaya ide, makin kaya ini. Jadi jangan malas untuk membaca. Dan Ya itu Pak Ci, dari mengikuti PKG ini saya akhirnya makin banyak ide dalam memberikan pembelajaran, dalam melakukan pemanasan. Iya. Contohnya itu seperti itu. Dan nyoba super ice ya kemarin ya Pak. Ya. Oke. Nah, ini tadi kemudian pada akhir sesi hari ini merancang pembelajaran proses berbasis project untuk pembelajaran ini yang sudah dilakukan di SMP 2 ya Kak Asdi ya, Pak Ya. Itu kan bikin P5-nya PJOK ya kan? Ya. Dan SEM kan, tinggal nanti projectnya apa. Jadi jangan ujuk-ujuk SEM tapi ada project dulu ya dilakukan rangkaiannya. Kan P5 kan panjang kan waktunya. Nanti kalau belum bisa diterapkan semester ini ya terapkan di semester depan. Jadi ini loh PJOK ini kan. Jadi jangan pas jam project nanti bingung mau ngapain. Ya, misalnya tadi mau dibuat kejuaraan ketapel. Tapi kan ada prosesnya dulu bikin ketapel yang bagus itu Pak. Ya aturan-aturan yang dilakukan dalam, tapi tidak digabungkan nanti dengan perlombaan apa. Kalau di panahan itu kan ada nomor-nomornya Pak Ci ya. Bisa ambil referensi itu. Panahan itu loh. Panah itu kan ada yang berapa meter. Bergerak. Nah, bentar. Mungkin dari akhir sesi ini ya selesai, kita foto dulu. Halo, foto dulu Kak. Ya, halo. 808. Bentar Kak. Udah tadi. Lagi di mana nih? Kemelet rai-rai ini Cat. Oh, ini aku baru selesai Zoom nih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya. Bentar, Mak, closing dulu bentar. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk Asli, tutup layar. Ini selamat beraktivitas melanjutkan aktivitas. Besok masih ada satu tatap maya lagi besok malam ya. Malam aja ya Kak ya. Saya pagi sampai Berapa sore. CP kata Ra? Besok itu Satu, hanya satu. Oh, Hanya satu. Wow, pinter Wawung. aku buka LMS. Dekengan pusat berarti. Kak Denny
sekarang baru muncul. Tadi dicariin belum muncul. Masih kumpul KKG tadi Kak. Kan malam-malam luar biasa potensinya. KBS ya Kak ya? Langsung praktek ya? Ya KBS kelompok. Coba Eden. Ya ketua Pak Pur, Egi, Adi. Oh, kita kelompok KKG SD ki arep musuh SMP iki jelas iki. SMP mau disikat ini hati-hati nih, yo. Bersinergi. Oh coba sampai sikat-sikatan dulu kuwi. Sembrono we. Yuk. SD ada pro apa Pak ini? Oh, KKG SD ada project otentik. Kita akan buat pertandingan tropeo MGMP, Dinas dan KKG rencananya Pak Ji. Mulai melu ra kuwi. KKG-nya SMP apa SD aja? Ya semua nanti kita KKG ya, gitu ya. Sementara kita coba KKG dulu Kak. Nanti kalau ini kita bisa kolaborasi. Enggak, maksudnya KKG itu SD. KKG SD. Oh. SMP ojo SMP kalahan. Ra masuk SMP. Aku daftar. Sopo kuwi mau ngomong mau? Ayo, rokokan dibungkus. Rasa terima kuwi. Apa gitu kuwi iso bal-balan kowe tok. Alah, gaprak misalnya kampung. Pak Cik ini lho Delon. Wah, kuwi lek anu bahaya Pak Cik. Nan, tapi bare yo meriang terusan. Mundurnya yang mukul mundurnya duntale dhuwur meneh tangane talusno. Itu pelaksanaannya kapan Kak Dedi? Masih sebatas wacana sih Kak, tapi dalam arti insya Allah disegerakan di akhir November kalau nggak Desember. Guru lawan orang dinas. Tempatnya Den. Iya. Waduh, nggak menyertakan murid toh. Belum, sementara uji cobanya di situ dulu Kak. Nanti kalau berjalan kita libatkan peserta didiknya Kak. Jadi tapi sementara antar kecamatan dulu Kak dihidupin tadi Kak, masih Kak. Sementara. Jenggon Metro Pusat apa Den? Aku mau diajak SD jane. Cuman tak tolak mentah-mentah aku. Karena bayarannya tidak seneng aku. Seneng aku yo. Iya. Rodok sombong sithik. Oke. Tidak. Ya, tak kirain nanti udah melibatkan murid loh Kak. Kan belum sampai sana. Ketuanya masih bimbang dan ragu, tapi ya nanti insya Allah kalau banyak yang support kita laksanakan. Coba yang belum on cam itu suruh on cam dulu kata. Lagi tahu kayaknya. Ini udah ngawe-awe juga ini kasurnya, capek banget. Oke, terima kasih ya kakak ya. Besok pagi lanjut pertandingan pertama soalnya Dewa unit. Screenshot belum Qatar? Ya, gimana? Sudah di screenshot belum? Sudah. Sing ini mau gayane lho Sudah. Saya mau kumpul dulu ini dengan teman-teman. Mohon izin, duluan ya kakak. Terima kasih. Kalau mau lanjut, mau juga monggo silakan. Lanjutkan 30. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum Pak Cik, Mas Revi. Warahmatullahi wabarakatuh. Deden. Ayo, Dewe sparring KKG SMP SD. Siap. Kendel loh. Kendel. Apa ya wani KKG karo MG?